Ya, sepak bola itu ya begitu, saudara-saudara. Terkadang faktor keberuntungan itu jauh lebih dominan daripada faktor teknis permainan di lapangan. Ya, buktinya Indonesia lah. Kalah dari Taiwan, kalah dari Korea Utara, ternyata masih bisa lolos. Masih bisa lolos sebagai salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik, saudara-saudara. Kan benar-benar beruntung ini, saudara-saudara. Bejo tenan, sumpah bejo. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita percakapkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di seputaran negara-negara tetangga kita, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand. Singapura, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, Filipina, dan sekitarnya, saudara-saudara. Semua akan kita bahas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang menyedihkan, baik yang membosankan maupun yang konyol. Semuanya kita bahas, bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, edisi kali ini kita akan membahas tentang kekalahan tim nasional Indonesia U24 dari Korea Utara. Pada pertandingan terakhir fase grup F Asian Games 2022 di Hangzhou. Meski kalah, saudara-saudara, kalah 2 kali berarti ini kan, kalah dari Korea Utara dan kalah dari Taiwan. Indonesia itu tetap lolos, saudara-saudara, tetap lolos ke babak 16 besar. Lolos sebagai satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Ini benar-benar beruntung, saudara-saudara, benar-benar beruntung karena semua orang sudah pesimistis. Apalagi kalau saudara-saudara perhatikan permainan Indonesia itu pada 2 pertandingan terakhir, pada pertandingan melawan Taiwan dan khususnya pada pertandingan Korea Utara itu amat sangat jelek sekali, saudara-saudara. Buruk. Jauh panggang dari api. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, Indonesia itu menghadapi pertandingan terakhir di grup F ini, grup F Asian Games 2022 Hangzhou ini menghadapi Korea Utara. Menghadapi Korea Utara dengan kewajiban harus menang atau minimal imbang atau kalah, tetapi Kirgistan menang. Kirgistan menang. Kalaupun Kirgistan kalah, nasib Indonesia akan ditentukan dari grup A dan grup C yang berisi Myanmar dan Vietnam. Myanmar melawan India kalau nggak salah, dan Vietnam melawan Arab Saudi. Itu penentuannya di situ, saudara-saudara, penentuannya. Selain kalau kalah Indonesia ditentukan oleh pertandingan Kirgistan melawan Taiwan. Kalau Kirgistan kalah juga berarti penentuannya adalah pertandingannya di Myanmar dan grupnya Myanmar dan grupnya Vietnam. Dan ternyata itu benar-benar membuat para pemain tertekan. Indra Safri sebagai pelatih yang cukup berpengalaman lah, pelatih lokal ya ini. Cukup berpengalaman, tampaknya tertekan sekali, tertekan untuk bagaimana caranya bisa membuat Indonesia tampil menyerang, untuk membuat Indonesia tampil bagus, untuk bisa membuat Indonesia menang, untuk bisa membuat Indonesia lolos ke babak 16 besar tanpa tergantung dari hasil pertandingan Kirgistan melawan Taiwan di waktu bersamaan, atau Myanmar melawan India, atau Vietnam melawan Arab Saudi di pertandingan setelah pertandingan Indonesia dan Korea Utara. Setelah grupnya Indonesia itu, maksudnya seperti itu, saudara. Nah, itu membuat Indra Safri berpikir keras bagaimana sih caranya mengalahkan Korea Utara, karena harus diakui Korea Utara adalah tim yang bagus. Mereka punya sayap yang cepat, mereka punya crossing, umpan dari kedua sayap itu sangat mematikan. Mereka juga punya pemain muda yang bagus, pemain seniornya sangat berpengalaman. Dan jangan lupa, Korea Utara mendapatkan kemenangan melawan Taiwan di pertandingan pertama dan Kirgistan di pertandingan kedua.
Korea Utara, saudara-saudara, terlihat sekali Indra Syafri ingin tampil berbeda, ingin menggunakan taktik dan strategi yang berbeda. Ini berarti keluar dari pakem. Biasanya Indra Syafri itu pelatih yang sangat fanatik terhadap formasi 4-3-3, skema 4-3-3. Beda dengan Sintayong yang fleksibel, Indra Syafri itu lebih cenderung kaku dalam menerapkan formasi maupun dalam menerapkan taktik. Ya mungkin saja dia dapat masukan dari Sintayong sih kalau waktu pertandingan melawan Korea Utara ini. Tetapi juga hasilnya kurang maksimal. Nah, karena begini, melawan Korea Utara, Indra Syafri menampilkan skema 3-5-2 dengan false nine. False nine, saya bilang false nine karena Ramai Rumakik dan Egy Maulana Fikri sebagai penyerang, duet penyerang di depan itu bukan penyerang sebenarnya. Egy Maulana Fikri itu lebih kepada second striker, lebih kepada penyerang sayap. Begitu pula Ramai Rumakik itu lebih kepada winger murni maupun penyerang sayap. Nah, jadi mereka dua jadikan false nine. Biasanya itu false nine 1, tapi ini false nine 2. Mungkin saja false nine-nya Egy yang agak di tengah, sementara Rumakik agak bergerak. Nah, sementara di tengah itu ada 5 gelandang. 5 gelandang dengan mengubah posisi siapa? Oh ya, 5 gelandang itu adalah Doni Tripamungkas sebagai back kiri, back sayap kiri, kemudian ada Abimanyu di tengah sama Taufani Muslihudin dan Rahmat Irianto sebagai gelandang jangkar, gelandang pertahan, gelandang pengangkut air. Sementara di kanan ada Robi Darwis. Untuk di belakang ada Andi Setyonugroho, ada Alveandra Dewangga, dan ada Rizky Ridho sebagai 3 back tengah. Sementara di kiper Hernando Ari Sutariadi kembali dimainkan. Tujuan dari menampilkan 3-5-2 ini adalah, kalau saya baca, saudara-saudara, Indra Syafri ingin seimbang. Ingin pemain belakang itu fokus mengawal pemain-pemain Korea Utara. Sementara di tengah itu berusaha untuk menyerang, tetap menggunakan formasi, tetap menggunakan menyerang dari sayap untuk membongkar pertahanan Korea Utara. Begitu pula dua penyerang di depan itu saya asumsikan mungkin Indra Syafri berpikir dengan menggunakan false nine ini lawan akan kebingungan. Sayangnya Indra Syafri bukan Sintayong. Indra Syafri bukan Pep Guardiola. Indra Syafri bukan Jurgen Klopp. Jadi perubahan taktik yang dia lakukan, perubahan formasi, perubahan strategi, perubahan cara main yang dia lakukan ternyata tidak bisa diterjemahkan para pemain dengan bagus. Para pemain masih saja main seperti waktu melawan Taiwan. Umpan seling salah, individualis, kemudian koordinasi. Komunikasi di belakang itu tidak bagus. Anda lihat golnya pemain nomor 16 Korea Utara. Itu adalah murni 100% berkat kesalahan komunikasi pemain belakang. Robi Darwis itu seharusnya maju, tapi dia tertinggal. Jadi pemain nomor 16 Korea Utara itu tidak offside. Itu padahal 3 back lainnya itu sudah maju, sudah berada posisi membiarkan pemain Korea Utara itu offside. Tetapi ternyata Robi Darwis tertinggal di situ. Jadi ya begitu dapat umpan lagi pantul, kemudian pemain Korea Utara itu lepas, tidak terkawal dan gol. Posisi seperti itu susah. Kipernya Marc-Andre ter Stegen atau Ederson atau siapa lagi? David De Gea, Andre Onana juga kemasukan karena itu bola yang sudah head to head dengan kiper. Itu adalah menunjukkan. Kemudian ketika lini tengah dan lini depan itu juga terlalu mereka masih mengulangi kesalahan waktu melawan Taiwan, masih sering melakukan pemainan individual. Sering salah umpan. Momentumnya masih kurang tepat. Kapan umpan, kapan bertahan, mereka masih sering salah lah. Dan bahkan Egy Maulana Fikri itu sampaknya saya lihat tidak memberikan pengaruh apa-apa, saudara-saudara. Tidak memberikan, dia hanya berlari, tidak banyak merepotkan pertahanan lawan. Terbukti kan? Begitu di awal-awal babak kedua dia digantikan Hugo Samir. Tetapi sayangnya Hugo Samir juga tampilnya kurang terlalu bagus, saudara-saudara, walaupun sempat beberapa kali merepotkan pertahanan. Jadi Indonesia akhirnya kalah oleh Korea Utara. Pertanyaannya, saudara-saudara, ini pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh penonton. Penonton, komentator gadungan, banyak yang DM lah, banyak yang memberi pesan, kok bisa lolos, saudara-saudara? Kenapa Indonesia bisa lolos walaupun kalah dari Korea Utara dan kalah dari Taiwan? Jadi begini, saudara-saudara, sesuai peraturan
sesuai peraturan di mana grup yang berisi 4 tim, maka yang dihitung poinnya itu adalah 3 tim peringkat 1, 2, 3. Peringkat keempat itu tidak dihitung. Nah, dalam hal ini kebetulan sekali, keberuntungan lah ini menurut saya. Taiwan itu akhirnya menjadi juru kunci, menjadi tim peringkat keempat. Kenapa Taiwan menjadi juru kunci? Taiwan dikalahkan Kirgistan 4-1 kalau nggak salah skornya. Nah, dengan kekalahan 4-1 itu berarti kan Korea Utara menangkan 3 pertandingan menang, berarti dia punya 9 poin. Nah, itu udah otomatis menjadi juara grup, nggak usah dihitung. Kemudian Kirgistan, Indonesia, dan Taiwan itu sama-sama punya 3 poin. Indonesia dan Kirgistan juga punya selisih gol yang sama. Yang sama itu maksudnya 0, selisih golnya 0. Kirgistan memasukkan 4, kemasukan 4. Sementara Indonesia memasukkan 2, kemasukan 2. Nah, dari ketika ada 3 tim yang sama ini kan berarti Kirgistan ada di posisi kedua, Indonesia ada di posisi ketiga, dan Taiwan ada di posisi keempat. Karena walaupun Taiwan mengalahkan Indonesia, selisih gol Taiwan itu masih kalah dari Indonesia akibat kekalahan dari Kirgistan. Nah, itu yang menyebabkan poin Indonesia 3 itu otomatis lolos sebagai satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Kenapa? Karena di grup lain Thailand dan Qatar itu lolos dengan 1 poin. Sementara Vietnam dan Myanmar itu ditentukan pertandingan melawan Arab Saudi. Vietnam melawan Arab Saudi dan Myanmar melawan India. Dan kedua tim itu juga, India maupun Arab Saudi itu juga belum tentu lolos. Jadi mereka pasti mengalahkan, bermain habis-habisan untuk lolos. Minimal sebagai runner up atau juara grup lah. Itu hitungannya. Dan berdasarkan hasil undian yang dirancang sebelum kompetisi ya. Sebelum kompetisi, maka peringkat ketiga di grup F ini akan bertemu dengan juara dari grup C. Kebetulan grup C itu kan sebenarnya berisi Uzbekistan, Hong Kong, Suriah, dan Afghanistan. Tetapi berhubung Afghanistan dan Suriah itu mengundurkan diri sebelum turnamen dimulai karena mereka tidak punya pemain. Karena pemainnya tidak dilepas. Karena ini bukan kalender FIFA, jadi mereka mundur teratur, mundur secara sukarela. Nah, ketika mundur di turnamen yang sudah berlangsung, maka tidak mungkin akan diundi lagi. Otomatis, Afghanistan dan Suriah itu dianggap hilang. Dan berarti grup C kan tinggal dua peserta. Nah, 2 peserta itu Uzbekistan dan Hong Kong itu langsung ditandingkan 2 kali mereka. Untuk mencari siapa yang juara grup dan siapa yang runner up. Nah, otomatis karena grup C itu hanya berisi 2 tim, maka di dalam penghitungan untuk peringkat 3 terbaik mereka tidak dilibatkan. Jadi dari 6 grup hanya ada 5 grup yang dihitung peringkat 3 terbaiknya. Nah, peringkat 3 terbaiknya, dan itu nantinya juara grup C itu akan bertemu dengan peringkat 3 terbaik dari grup F. Indonesia peringkat 3 terbaik dari grup F kan Indonesia. Uzbekistan ini sejauh ini untuk sementara ini sudah mengalahkan Hong Kong 1-0. Masih ada 1 pertandingan lagi yang akan dijalani antara Uzbekistan dan Hong Kong. Kalau Uzbekistan imbang lagi, berarti Uzbekistan otomatis akan menjadi juara grup. Sementara Hong Kong menjadi runner up. Tetapi kalau Hong Kong yang menang misalnya 2-0, berarti Hong Kong yang lolos sebagai juara grup. Kalau menangnya 1-0, maka akan diadakan hitung-hitungan kan, berarti poinnya sama, selisih golnya sama, maka akan dinilai dari jumlah kartu kuning, jumlah kartu merah. Jadi saudara-saudara, intinya Indonesia akan bertemu dengan juara grup C. Apakah Hong Kong, apakah Uzbekistan, akan ditunggu nanti pertandingannya tanggal 25 September 2023, saudara. Apapun lawan yang akan dihadapi Indonesia di babak 16 besar, saudara-saudara, apakah Uzbekistan, apakah Hong Kong, itu Indonesia, Indra Safri itu harus banyak-banyak berbenah. Harus benar-benar berubahlah, karena permainannya sangat buruk, saudara-saudara, sangat buruk melawan. Bayangin, Indonesia itu tertinggal skor dari Korea Utara aja nggak nyerang, malah ketekan terus.
malah tidak pemain spiritnya, semangatnya waktu yang tampil di SEA Games itu tidak tampak, saudara-saudara. Jadi memang itu benar-benar pekerjaan rumah. Selain semangat juga taktik, cara bermain, kemudian kerjasama, koordinasi, komunikasi. Itu harus diperbaiki semua, karena kalau enggak, aduh, saya membayangkan Indonesia bisa kalah. Kalahnya juga bukan main-main, saudara. Kalau kita ketemu Uzbekistan misalnya. Uzbekistan tim yang bagus. Mereka cara mainnya kayak cara main tim-tim Eropa. Umpan, kemudian fisiknya bagus, posturnya tinggi-tinggi, kemudian mainnya simple football, sederhana sekali, tidak terlalu lama-lama bermain bola. Itu yang membedakan Indonesia dari tim-tim lain. Jadi itulah cara bermain yang individualistis, yang egoistis, yang selalu ingin menggiring bola, mendribble bola, selalu tidak mau membagi kepada temannya. Ketika membagi sudah salah. Itu yang harus dihilangi, itu yang harus ditekan seminimalisir mungkin. Jangan lagi diulangi pertandingan hasil-hasil seperti itu melawan Uzbekistan atau melawan Hong Kong nanti. Tetapi ya saya rasa juga pesimistis, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu sudah bawaan dari lahir, bawaan orok gitu istilahnya. Sudah sudah kebiasaan, dan itu yang bisa merubah hanya pelatih. Tetapi kalau pelatihnya memang masih mengakomodasi keterampilan teknik individual seperti itu, ya susah. Dan Indra Safri adalah tipe pemain yang memberi kebebasan pemain untuk mengembangkan keterampilan teknik dia. Itu masalahnya di situ. Beda dengan Sintayong, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebenarnya nih ya, kalau mau jujur, Indonesia ini sebenarnya tidak ditarget apa-apa untuk ke Asian Games. Mereka tidak ditarget juara, tidak ditarget semifinal, tidak ditarget lolos ke babak 16 besar, bahkan tidak ditarget menang. Karena semula pemikiran Erick Thohir itu adalah dia menginginkan, ini Erick Thohir ya, waktu pertama kali menunjuk Indra Safri itu, dia ingin supaya Indra Safri menggunakan pemain-pemain U20, pemain-pemain U19, pemain-pemain yang bukan pemain-pemain U23, bukan juga pemain senior, pemain-pemain yang benar-benar masih hijau, pemain-pemain U20 lah, pemain yang belum, untuk memberikan pengalaman kepada pemain-pemain U20 itu jam terbang, kesempatan bermain di pertandingan internasional. Itu awalnya. Filosofi awalnya seperti itu, pemikiran awalnya seperti itu. Jadi waktu pembagian tugas dengan Sintayong itu seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika tahun depan itu kan ada banyak agenda, ada Piala AFF U19 atau U20 ya. Ada piala, ya pokoknya yang level U20 lah. Itu kan bisa dipakai pemain-pemain itu. Itu tadi pemikiran Sintayong, pemikiran Erick Thohir dan Sintayong tentu saja. Setelah mereka Tetapi sayangnya, saudara-saudara, komitmen awal untuk membawa pemain-pemain U20, pemain-pemain yang masih hijau, pemain-pemain muda yang masih belum berpengalaman itu tidak jadi. Ya, kalau boleh dibilang dilanggar lah, tidak ditepati. Indra Safri tetap memaksakan memanggil pemain-pemain U24, U23, bahkan pemain-pemain senior coba dia panggil. Dia sempat memanggil Maklok, dia sempat memanggil Jordi Amat, sempat membujuk Jordi Amat untuk ikut, walaupun pada akhirnya Maklok dan Jordi Amat tidak dapat izin, yang bisa berangkat cuma Andi Setio Nugroho. Kemudian dia tetap memaksakan untuk memanggil Egy Maulana Fikri. Dia hanya memberi kesempatan pemain U20-nya itu ya, kalau saya perhatikan itu hanya ada Hugo Samir, kemudian Robi Darwis, kemudian ada lagi si Dava Fasya. Itu saudara-saudara, Ananda Raihan. Dan tidak semuanya juga dimainkan kan? Tidak semuanya juga dimainkan. Jadi Indra Safri tampaknya punya ambisi pribadi untuk membawa tim ini mendapatkan ya medali emas atau medali apalah, saya nggak tahu. Dan menurut saya ini sangat disayangkan sekali. Seharusnya kan kemarin dia tetap dengan komitmen awal untuk menampilkan pemain-pemain U20 supaya nanti mereka punya jam terbang dan di tahun depan mereka semakin matang, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kekalahan Indonesia dari Korea Utara, tentang kekalahan Indonesia dari Taiwan, tentang kemenangan Kirgistan atas Taiwan yang membantu meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Asian Games 2022 di Hangzhou, saudara-saudara. Berkat Kirgistan, saudara-saudara, berkat Kirgistan, kekalahan Indonesia dari Taiwan itu tidak dihitung.
poinnya tidak dihitung karena Taiwan menjadi peringkat terakhir, menjadi juru kunci, menjadi peringkat keempat. Nah, berarti hanya 3 tim yang dihitung, dan itu berarti Indonesia punya poin 3 dengan selisih gol 0, dan itu sudah cukup untuk menjadi 1 dari 4 peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak berikutnya. Dan di babak 16 besar, kemungkinan besar Indonesia akan bertemu dengan Uzbekistan atau Hong Kong di grup C, juara grup C. Dan pertandingan pertama itu Uzbekistan menang. Nah, masih ada 1 pertandingan kedua untuk menentukan. Nah, siapa yang menang lagi? Kalau Uzbekistan menang atau imbang, Uzbekistan akan menjadi juara grup, dan itu berarti Uzbekistan akan bertemu dengan peringkat 3 grup F. Nah, dan walaupun lolos itu ada banyak perbaikan yang ya harus diperbaiki supaya nanti tidak tampil memalukan. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan juga di report saudara-saudara. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.